Kembali di Breaking News TV One pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Pidijaya dan juga Padang Pariaman. Kita akan ke Pidijaya dulu, sudah ada rekan kami Brilian Syahiran di sana. Silakan laporan Anda, Brili. Kita 2 menit menuju split sama yang tim di Aceh. Oh, berkata di Aceh langsung Ya. Brilian Syahiran, bagaimana kondisi terkini dari Kabupaten Pidijaya? Silakan laporan Anda. Baik Hijul dan juga pemirsa, betul sekali bahwa nampaknya semakin siang begitu di Kabupaten Pidijaya, terutama di Kecamatan Meredu begitu. Ini di desa dari Blangawe ini nampaknya ini semakin ramai oleh warga yang nampaknya ini sudah mulai kembali mengunjungi rumahnya masing-masing untuk melakukan pembersihan secara mandiri dan juga untuk menyelamatkan sejumlah barang-barang berharga di sana. Dan juga ini saya akan menunjukkan kepada Anda bahwasanya ini ada sejumlah aktivitas dari warga yang ini rumahnya terdampak oleh banjir atau longsor kemarin yang ada di kawasan Desa Blangale ini. Dan nampaknya masih dapat dilihat melalui layar kaca Anda bahwa ini masih terdapat material endapan lumpur yang menggenangi rumah, kemudian juga masih terdapat air begitu yang nampaknya ini bersatu dengan lumpur yang menambah kesulitan begitu untuk warga melakukan pembersihan. Dan dapat dilihat juga ini hijau, ini nampaknya masih banyak sekali infrastruktur jalanan yang ini juga turut rusak akibat bencana kemarin. Dan ini jendela, kemudian juga ada atap, ada matras juga yang ini sudah tidak dapat digunakan lagi karena memang sudah menyerap begitu material dari endapan lumpur. Dan kita akan menuju ke salah satu masjid yang menjadi masjid utama begitu untuk Desa Blangale sendiri, yakni Masjid Makfirah, Baitul Makfiroh, yang ini kondisinya sudah cukup miris sekali. Kalau dapat dilihat melalui layar kaca Anda, ini sudah cukup porak-poranda sekali. Ini ada bongkahan kayu yang nampaknya ini masuk ke dalam masjid, kemudian juga ini endapan material lumpur masih tersisa di dalam dengan ketinggian bervariasi sampai dengan 70 cm. Dan ini kalau kita masuk lagi ke dalam, ini material organik di sini sudah berceceran di mana-mana. Dan ini sejak pagi hari tadi memang belum banyak warga begitu yang mengunjungi masjid ini untuk melakukan pembersihan. Pasalnya ini warga masih berfokus untuk melakukan pembersihan mandiri di kediamannya masing-masing. Dan juga ini masjid yang satu-satunya yang digunakan oleh warga Desa Blangale ini tidak dapat dipergunakan untuk sementara waktu. Dan ini dari pihak desa juga ini berharap adanya bantuan eskavator ataupun bantuan alat-alat berat untuk membantu dalam proses pembersihan ini. Dan meskipun sebuah ekskavator ini sudah dikerahkan begitu di daerah ini, tetapi ini untuk penggunaan ekskavator ini masih belum maksimal dikarenakan kelangkaan dari BBM, bahan bakar minyak sendiri yang memang langka untuk di Kabupaten Pidijaya maupun di Provinsi Aceh sendiri. Dan ini pemirsa, tidak hanya di sini saja, tetapi di posko pengungsian yang ada di sini pun juga belum mendapatkan banyak bantuan. Dan bantuan yang masih sangat dibutuhkan oleh warga ini ada akses kepada listrik, karena sejak pertama kali bencana ini terjadi, yakni pada 25 November kemarin, warga ini sudah tidak merasakan adanya akses listrik sampai dengan hari ini. Jadi apabila malam, pemirsa dapat dibayangkan bahwa di sini satu desa ini hidup dalam kegelapan. Dan juga selain itu untuk akses air bersih ini masih sangat sulit untuk didapatkan, dan warga pun juga untuk membersihkan rumah warga atau rumah pribadinya masing-masing ini masih menggunakan air yang diambil jarak ya sekitar 4 km dari Desa Blangale sendiri. Dan juga selain dari itu jaringan telekomunikasi yang nampaknya ini masih terputus dan sulit untuk didapatkan oleh warga, dan ini membuat warga ini kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan keluarganya yang berada di luar desa ataupun di luar dari Kabupaten Pidijaya. Dan juga pemirsa, ini miris sekali kalau Anda dapat melihat ke sana, ini tumpukan pasir ataupun juga endapan yang dibawa dari kaki Bukit Barisan. Ini
nampaknya masuk ke dalam sini. Dan untuk sementara demikian, Hijul kembali ke Anda di studio, nanti kita akan update lagi bersama-sama. Untuk bantuan yang masuk di Desa Blangawe khususnya ini apa saja, Brili? Dan apa saja yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Brilian? Baik. Baik, Brilian. Lalu apa saja yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi di sana dan apakah sejauh ini bantuan-bantuan yang masuk di khususnya di Desa Blangawe ini masih cukup kurang begitu? Baik, kalau memang untuk bantuan yang didapatkan oleh warga ini berupa matras, kemudian selimut dan juga bahan sembako. Dan ini ada juga makanan cepat saji juga, namun tadi dikonfirmasi nampaknya untuk warga yang berjumlah 1.147 di Desa Blangawe sendiri, seluruh bantuan maupun sembako ini dinyatakan dapat bertahan. Membantu bertahan hidup selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Dan pada hari ini tadi sudah dikonfirmasi oleh Kepala Desa bahwa nantinya akan ada bantuan atau posko dapur umum yang akan dibantu oleh Basnas begitu, yang nantinya akan masuk ke Desa Blangawe ini untuk memberikan bantuan makanan selama beberapa hari ke depan. Hijau. Baik, terima kasih Brilian Syahran mengabarkan langsung dari Kabupaten Pidijaya. Kami akan tunggu update-nya nanti.